Assalamualaikum teman-teman. Saya Fitri Handanis Teruspane. Saya dan rekan-rekan saya, kami akan menyampaikan materi tentang pasar modal lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Mulyati dari kelompok 10. Pasar modal di Indonesia. Dalam sistem perekonomian di Indonesia, pasar modal mempunyai peranan penting. Sejalan dengan itu, kesadaran masyarakat dalam menanamkan modalnya pada investasi jangka panjang diharapkan mendapatkan hasil dari dana yang diinvestasikannya. Pasar modal yang efisien juga mampu mendukung perkembangan ekonomi karena adanya alokasi dana dari investor. Pasar modal di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ia dimulai pada perdagangan efek tanggal 14 Desember 1912 bersamaan dengan berdirinya Vereniging for the Effectenhandel yang anggotanya semula 13 makelar, yang kemudian berkembang dengan dibukanya Bursa Efek Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. Sejarah pasar modal di Indonesia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode 1926 sampai dengan 1929. Pasar modal ini mulai masuk di kalangan perbankan Belanda. Semua anggota bursa adalah pengusaha Belanda, sehingga bursa efek pada saat itu hanya untuk kepentingan masyarakat Belanda. Namun, saat berlangsung Perang Dunia Kedua, tahun 1939, Bursa Surabaya dan Semarang ditutup, kemudian menyusul Bursa Efek Jakarta, hingga aktivitas pasar modal di Indonesia berhenti. Namun, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan obligasi yang mendorong untuk mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia. Yang kedua, periode 1967 sampai dengan 1976. Mulainya Orde Baru, semakin banyak pula kebutuhan pendanaan pembangunan. Sehingga pada tahun 1971, pemerintah memperkenalkan deposit, tabanas, serta taska. Dengan itu, Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia. Namun pada tahun 1974, bank diberikan kesempatan untuk mengadakan interbank call money market. Akhirnya dengan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 ditetapkan pendirian pasar modal, meliputi BPM dan Bapepam, serta membentuk badan pemecah saham dalam sertifikat yang dilakukan oleh PT Dana Reksa. Prioritas yang diberikan kepada PT Dana Reksa menyebabkan berkurangnya kegairahan pasar modal Indonesia, hingga pemerintah melakukan berbagai deregulasi seperti paket kebijaksanaan Desember 1987. Yang ketiga, paket kebijaksanaan Desember 1987. Paket ini membuat 4 perubahan mendasar di bidang pasar modal, yaitu menyederhanakan proses penerbitan saham atau obligasi, investor asing diperkenankan berpartisipasi di pasar modal, pengenalan saham atas unjuk, dan mengenalkan bursa paralel. Dengan kemudahan ini, diharapkan banyak perusahaan yang akan turut meramaikan pasar modal. Kebijakan pasar modal di Indonesia, di antaranya yaitu pengembangan infrastruktur pasar repo, pengembangan UKM untuk go publik, penetapan ETP, penggunaan bank sentral untuk penyelesaian transaksi, rencana penerbitan produk derivatif, IGBF, pengembangan obligasi daerah, penggunaan bond indeks surat utang sebagai indikator acuan di pasar surat utang Indonesia, perluasan produk investasi di pasar modal melalui penerbitan EBA-SP, peraturan segmentasi perizinan wakil perantara pedagang efek, peraturan tentang sistem pengelolaan investasi terpadu,
penerapan XBRL, peningkatan BUMN dan anak BUMN yang go publik, implementasi electronic book building, peraturan terkait pasar modal syariah. Dan yang terakhir, penerbitan pedoman tata kelola emiten atau produk perusahaan publik. Organisasi pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang kedua ada emiten, perusahaan efek. Lalu ada penasihat investasi, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang, dan self-regulatory organization atau disingkat SRO. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang organisasi pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal adalah badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pasar modal di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal berada di bawah Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepadanya. Yang kedua, emitmen. Emitmen adalah istilah dari perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung. Yang ketiga, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi, dan manajer investasi. Jenis perusahaan efek yang pertama itu perusahaan sekuritas, yang kedua itu manajer investasi. Dan profesi-profesi yang ada di perusahaan efek ada 3. Yang pertama, wakil perantara pedagang efek. Yang kedua, wakil penjamin emisi efek. Dan yang ketiga, wakil manajer investasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Hairani. Yang keempat, penasehat investasi. Perusahaan atau perorangan yang membutuhkan nasihat investasi bisa menggunakan penasehat investasi. Penasehat ini bertugas sebagai pihak yang memberikan nasihat kepada orang lain mengenai penjualan maupun pembelian efek. Yang kelima, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga ini bertugas sebagai penunjang kelancaran transaksi. Lembaga ini terdiri dari Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Yang pertama, Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek berdasarkan kontrak dengan emiten. Yang kedua, Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penelitian efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, seperti menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga, Wali Amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Yang ketujuh, Self-Regulator Organizer atau SRO. Dalam aktivitas di pasar modal ada organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan aktivitas usaha yang disebut dengan Self-Regulator Organizer. SRO terdiri dari Bursa efek. Bursa efek adalah pasar di mana terjadi jual beli efek dari suatu perusahaan. Di Indonesia, tempat jual beli efek ini dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI, yang berkantor di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di kota lainnya. BEI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan go publik. Kemudian cara kerja Bursa Efek. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik.
Maksudnya, saham di perusahaan tersebut bisa dimiliki atau dibeli publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek Indonesia akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan atau listing dari Bursa Efek Indonesia. Pada dasarnya, perusahaan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan besar dengan modal besar akan mudah terdaftar. Kemudian peran Bursa Efek di Indonesia, yang pertama fasilitator perdagangan efek. Di antaranya itu menyediakan sarana untuk perdagangan efek, membuat peraturan terkait kegiatan di bursa. 3 itu mencatat semua instrumen efek, melakukan upaya likuiditas instrumen, melakukan transparansi terkait informasi bursa. Yang kedua, pengontrolan jalannya transaksi efek. Memantau kegiatan transaksi efek yang terjadi, mencegah terjadinya manipulasi, harga tidak wajar dilarang oleh undang-undang, menangguhkan perdagangan untuk emiten saham yang terbukti melanggar ketentuan atau suspending, mencabut efek di bursa yang terbukti melanggar ketentuan atau delisting. Produk bursa efek. Dalam bursa efek ada 3 produk yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang telah menyetorkan sejumlah modal. Yang kedua, obligasi. Obligasi dalam sebuah pasar modal mengarah kepada surat bukti pinjaman hutang atau modal antara penerbit obligasi dengan obligor. Yang ketiga, surat berharga yang lain atau sertifikat. Karena selain saham dan obligasi, bursa efek juga memperjualbelikan warrant, right, hingga option. Tujuan bursa efek. Yang pertama bertujuan untuk menyelenggarakan perdagangan saham yang terarah, teratur, wajar, serta efisien. Yang kedua, dengan tujuan agar dapat mengawasi anggota serta menyediakan sarana pendukung yang dibutuhkan selama perdagangan efek. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha, namun dapat juga melakukan ketiganya bersamaan. Hal ini tergantung kemampuan permodalan dalam kesiapan sumber daya perusahaan itu. Perusahaan efek terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama perusahaan sekuritas dan yang kedua manajer investasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup kegiatan clearing. Yang pertama, melaksanakan kegiatan clearing atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif, dan obligasi pada bursa efek di Indonesia. Yang kedua, melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang ditimbulkan di transaksi bursa. Ruang lingkup kegiatan penjaminan. Yang pertama, melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk derivatif. Yang kedua, memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang ditimbulkan dari transaksi bursa. Layanan clearing. Yang pertama, jasa clearing transaksi bursa. Yang kedua, clearing dan penyelesaian transaksi obligasi. Yang ketiga, clearing dan penyelesaian transaksi derivatif. Yang keempat, jasa penjaminan. Yang kelima, jasa pinjam meminjam efek. Yang terakhir, jasa terkait pasar modal lainnya. Prinsip kerja KPEI. KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan mempunyai fungsi sebagai central counterparty atau mitra pengimbang sentral yang menjamin kepastian penyelesaian transaksi di bursa efek. Bertindak sebagai central counterparty, KPEI menerapkan clearing novasi yang dimana hubungan hukum antar anggota clearing yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya.
beralih menjadi hubungan hukum antara anggota clearing yang bersangkutan dengan KPEI. Kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pasal 1 angka 10 UU PM mendefinisikan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Merujuk pasal 43 ayat 1 UU PM, selain sebagai kustodian sentral, lembaga penyimpanan dan penyelesaian juga dapat sebagai kustodian, sejajar dengan perusahaan efek dan bank umum atau setelah mendapat izin dari OJK. Hanya saja yang dapat berperan sebagai kustodian sentral hanya lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian ada tujuan didirikannya lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pasal 14 ayat 2, lembaga penyimpanan dan penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang perlu dicatat pula ialah bahwa pendirian lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan penjelasan dari pasal 16 ayat 3 UU PM. Bentuk badan usaha lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan berbentuk badan hukum perseroan. Pasal 13 ayat 1 UU PM yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga clearing dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Pemegang saham lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dapat menjadi pemegang saham adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan pihak lain atas persetujuan OJK. Pemegang saham mayoritas lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak ada ketentuan perihal siapa yang dapat menjadi pemegang saham mayoritas di dalam UU PM. Pemegang saham terbanyak lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah PT Bursa Efek Indonesia dengan presentasi 19%. Hak atas saham lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dalam hal pemindahan hak atas saham terdapat pada pasal 20 ayat 4 PP nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang mengatur pemindahan hak atas saham lembaga clearing dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Pembagian dividen lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga clearing dan penjaminan dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini diatur pada pasal 20 ayat 6 PP nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Hal ini sejalan dengan keterangan di atas bahwa pendirian lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Karena tidak mencari keuntungan, maka tidak akan ada dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dari kami, semoga video kami bermanfaat. Kalau kalian semua suka sama video kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.